Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat rekan-rekan diskusi hukum di manapun berada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim dan bertemu kembali. Mudah-mudahan kebaikan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu beserta kita semuanya. Di penghujung bulan Januari ini memang sungguh menyedihkan dan menjadi duka nasional, duka kita bersama berkaitan dengan jatuhnya SJ 182 rute Jakarta Pontianak. Dalam kesempatan ini saya juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah ini, musibah besar bangsa ini, dan juga musibah kita bersama. Kita doa bersama sesuai kapasitas dan kepercayaan masing-masing. Mudah-mudahan keluarga korban yang ditinggalkan khususnya dapat diberikan keikhlasan dan kesabaran menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala ini, karena memang ini semua adalah rahasia Allah dan juga menjadi rahasia ilahi yang kita tidak tahu kejadiannya. Wallahu a'lam bishawab. Berita terupdate yang bisa saya sampaikan, kita ketahui bahwa memang pesawat ini jatuh pada Sabtu siang kemarin. Jadi ini dalam beberapa waktu proses evakuasi berbagai pihak dan relawan tentunya sudah banyak menghasilkan beberapa teman-teman yang saya cermati sampai detik dan saat ini. Ini saya mencoba mengutip berita dari detiknews.com. 6 hasil pencarian Sriwijaya Air hari ini yang diangkut dari lautan. Proses pencarian korban Sriwijaya Air atau SJ180 terus dilakukan. Hingga hari ketiga ada sejumlah temuan penting yang didapatkan oleh tim SAR gabungan. Dihimpun detik.com. Dari dasar laut, petugas mengangkat beberapa bagian tubuh jenazah, beberapa barang milik penumpang, dan bagian-bagian pesawat. Alhamdulillah memang sudah banyak temuan yang sudah dihasilkan sampai detik dan saat ini. Memang proses pencarian korban Sriwijaya terus dilakukan. Tim gabungan Basarnas di kapal KN SAR Wisnu menemukan sertifikat ANT atau ahli nautika tingkat 4 saat melakukan evakuasi Sriwijaya Air SJ182. Identitas sertifikat itu atas nama Angga Fernanda Aprion. Jadi seorang reviewer kantor SAR Jakarta, Rizaldi Fitrah, mengatakan sertifikat pelatihan itu digunakan untuk melaut. Itu sertifikat pelatihan buat pelaut ahli nautika 4, terang Rizaldi. Jadi ini bagian dari relawan. Meski begitu, petugas belum bisa memastikan apakah identitas yang ditemukan itu merupakan korban Sriwijaya Air SJ 182 atau tidak. Petugas mengamankan temuan tersebut untuk diidentifikasi lebih lanjut. Demikian berita dari Detik. Jadi duka nasional ini memang menjadi keresahan dan kesedihan kita bersama itu kan. Jadi khususnya umat muslim tentunya kita bisa melakukan sholat gaib karena memang beberapa jenazah belum ditemukan, kemudian juga bisa berdoa di rumah masing-masing, di tempat masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing tentunya. Dalam hal ini kalau kita mencermati beberapa yang koordinasi, tentunya kita berharap semua pihak yang terkait khususnya di eksekusi lapangan, misalkan ada KNKT, ada Basarnas, kemudian TNI khususnya TNI Angkatan Laut, di sana ada Kopaska. Saya berharap dan kita yakin bahwa kinerja mereka juga bagus dan profesional, bisa menemukan temuan yang lebih lanjut. Kemudian pihak-pihak lain tentunya adalah di VI Polri, karena mereka harus
mencocokkan data sampel jenazah korban, kemudian dari DNA prosesnya apakah jasad tersebut benar-benar dari keluarga korban atau bukan. Ini memang tugas dari DVA Polri. Kemudian pihak-pihak yang terkait selanjutnya, ini kan memang kewenangan ranah Kementerian Perhubungan. Kemudian juga di sana ada Jasara Harja. Saya berharap Kementerian Perhubungan coba mengadakan evaluasi besar, kemudian bisa melakukan santunan terhadap keluarga korban pun juga Jasara Harja, karena minimal bisa memberikan ketenangan terhadap keluarga korban karena kan kehilangan yang mendalam itu kan. Kemudian di sisi lain kalau kita berbicara koordinasi yang lebih besar, saya berharap Komisi 5 DPR khususnya dapat melakukan koordinasi ataupun memanggil Kementerian Perhubungan, karena kan Kementerian Perhubungan ini bagian mitra kerja dari Komisi 5 DPR, agar dipanggil, kemudian dievaluasi, kemudian diintegrasi, ditanya beberapa hal agar dapat dijadikan sebagai pijakan, regulasi, dan kebijakan khususnya Kementerian Perhubungan berkaitan dengan dunia transportasi nasional ini seperti apa, biar hal ini tidak terjadi lagi berkaitan dengan hal teknis. Kemudian di sisi lain juga kalau kita berbicara santunan, BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan juga bisa memberikan santunan khususnya kepada ahli waris yang menjadi korban, bisa diberikan santunan di sana. Saya yakin semua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik. Dan sampai saat ini kita tunggu saja bersama nanti memang proses dan koordinasi dari beberapa pihak ini, alhamdulillah juga hasilnya luar biasa dan kita apresiasi bisa menemukan beberapa hal itu kan. Dan memang sekali lagi musibah ini kan memang di luar dugaan kita semua itu kan. Memang kalau Quran surat Ali Imran 185 itu kan memang kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi setiap yang berjalan pasti akan mengalami kematian, dan itu memang rahasia ilahi, takdir dari Allah Subhanahu wa taala bahwa waqafa bil mauti wa izo. Jadi kematian menjadi pengingat kita bersama dan renungan kita bersama sebagai muhasabah diri bahwa kematian itu adalah suatu hal yang pasti dan menunggu antrian belaka. Kapan, di mana, dan dalam keadaan apa. Itu suatu hal keniscayaan dan kepastian yang akan kita jalani bersama nanti. Sekali lagi saya pribadi dan juga dari berbagai lembaga ikut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah nasional ini, duka bersama ini. Mudah-mudahan sekali lagi keluarga korban diberikan keikhlasan dan kesabaran menerima musibah ini semua, dan semua belah pihak dapat bekerja koordinasi dengan baik sesuai tupoksi masing-masing. Mudah-mudahan bisa menghasilkan yang terbaik. Beda jangan ngambekan, beda jangan baperan. Berbeda karena kita saudara, berbeda karena kita Indonesia. Kita sama-sama belajar bareng, mudah-mudahan bermanfaat. Bersama-sama berbuat bermanfaat buat umat bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.